Halo teman-teman, ini adalah hari terakhir saya di rumah sakit. Jadi sebelumnya saya perkenalkan, saya Tirta Mandiri Hudi, buset, ya kan. Saya kemarin di berbagai video telah membuat berbagai kehebohan. Jadi atas nama pribadi ini Insta Live saya akan menjelaskan semuanya dengan logat yang sangat sopan. Jadi banyak banget netizen sudah terpecah belah di seluruh Indonesia justru karena video yang saya buat. So ada beberapa hal yang perlu saya clearkan di sini. Pertama soal dokter yang meninggal. Jadi saya minta maaf kalau kepleset ngomong itu bahwa dokter meninggal tiap hari, itu saya harus revisi. Ya, dokter meninggal 8 saat itu tetapi tidak tiap hari. Jadi saya minta maaf itu kalau misalkan ngomong dokter meninggal tiap hari, saya cabut pernyataan itu ibaratnya. Dan emang benar meninggalnya 8 tapi tidak tiap hari. Terus kedua mengenai voice note kemarin yang tersebar. Jadi gini, voice note yang tersebar nih saya akan ceritain kronologinya. Ini jujur ngecewain banget ya. Jadi voice note itu ceritanya ada anak di grup, itu tuh grup, tapi saya nggak bisa ngomong grupnya apa, intinya adalah grup persatuan brand gitu. Terus ada seorang anak tuh tanya ke saya, Mas Tirta, kalau misalkan ini itu jadi lockdown, simulasinya kayak apa? Sambil dia ngepcer foto yang udah diklarifikasi sama Jasa Marga bahwa itu hoax, yang apa yang dibongkar, yang di Cipinang. Nah, itu kan simulasi ya. Ya saya bilang di voice note, saya bilang ngechat, panjang Mas kalau simulasi, setahu saya harus izin ini, izin ini, izin presiden, izin ini baru kayak gini. Panjang Mas, mending saya terangkan lewat voice note. Nah, saya buatlah voice note panjang tuh. Saya buat voice note panjang, intinya adalah kalau dari diskusi dengan staf sus presiden, kalau lockdown seperti itu. Nah, saya itu tidak mengatakan lockdown untuk seperti itu gitu, tetapi dalam artian saya ini itu ditanya orang simulasi gitu loh. Jadi orangnya ini menyebarkan voice note saya ke grup-grup keluarga. Wah, itu luar biasa, Pak. Sampai diupload di YouTube tuh saya bingung itu. Saya tunggu dulu sehari, ternyata meledak. Dan di sini saya meminta maaf banget kalau voice note itu jadi viral. Saya minta maaf nih buat warga negara dan pemerintah terkhususnya yang jadi terkesannya kayak aneh. Padahal dari awal saya tuh niatnya justru membantu pemerintah ya di sini. Jadi saya minta maaf banget sekali lagi buat teman-teman warga negara yang terpecah belah karena voice note itu dan statement yang meninggal itu. Jadi emang benar yang gugur teman saya ada 8. Saya lupa sekarang ada berapa ya. Tapi bukan tiap hari. Saya minta maaf soal itu. Terus yang kedua soal voice note itu pure saya jawab teman saya di grup. Fatalnya saya adalah ini pelajaran berharga buat saya. Saya nggak akan pernah share seperti itu lagi di grup karena rentan banget viral di grup WA, GWA. Terus yang ketiga mengenai statement saya yang marah-marah di mobil. Oke, statement saya yang marah-marah di mobil itu jujur aja saya tidak maki-maki orang. Saya serius tidak memaki orang dan tujuan saya di situ tidak sama sekali menyerang pemerintah at all. Karena di sini tuh saya susah payah malah bantu pemerintah gitu. Saya susah payah buat rumah sakit itu bareng dompet duafa juga buat pemerintah. Terus habis itu membuat disinfektan itu juga buat rumah sakit pemerintah. Saya di sini mendukung pemerintah. Cuman kemarin ya jujur saya akui saya posisinya itu 22 jam kerja. Ya bukan alasan sih buat ngeles, tapi saya 22 jam kerja, saya tidur baru 3 jam. Posisi saya udah demam pada waktu itu dan saya harus memilih antara di rumah sakit atau self isolation. Saya habis dari syuting TV jam 1, terus salah satu driver bilang, "Pak, live aja." Ya udah saya live. Saya jujur aja pada waktu itu agak kecewa dengan statementnya Pak Jubir gitu kan, yang mengatakan bahwa yang miskin menginfeksi yang kaya. Nah, di situ saya mengkritik. Cuma dalam artian saya mengkritik di sini adalah sama sebenarnya saya sama Pak Jubir itu mempunyai kelemahan yang sama. Saya tidak bisa filter omongan. Jadi saya minta maaf di situ kalau video yang kedua itu membuat gaduh. Bukan saya pro lockdown atau tidak. Saya jujur justru mengasalkan karantina wilayah. Karantina wilayah yang saya gaungkan di situ adalah intinya nggak usah pakai bahasa lockdown. Intinya karantina wilayah itu kita usulkan ke pemerintah. Kenapa? Karena masing-masing daerah udah karantina wilayah sendiri.
seingat saya karantina wilayah itu masih dalam perintah Pak Jokowi. Nah, harapan saya si karantina wilayah itu lewat video itu didengarkan oleh Pak Jokowi untuk menjadi pembahasan. Jadi bukan saya mengkritik, menghujat pemerintah, enggak. Jadi kalau misalkan dari video tersebut nih, saya sampai disebut hujat pemerintah, saya minta maaf. Saya nggak ada benar-benar tujuan hujat pemerintah, dan gara-gara video itu malah menjadi membabi buta untuk berantem satu sama lain. Tidak sama sekali at all. Jadi karena 3 hal ini, jadi saya klarifikasi lagi kesimpulannya. Yang pertama soal yang meninggal, yang wafat, tidak tiap hari. Terus yang kedua, voice note itu beredar karena saya menjawab pertanyaan orang. Kalau saya mau mention orangnya juga nggak enak ya saya. Jadi udahlah, saya simpen pelajaran berharga buat saya. Itu pure ada benar-benar simulasi tapi malah dibuat seperti itu. Saya minta maaf kalau buat kegaduhan. Terus yang ketiga soal yang video yang saya marah-marah itu pure kritikan ke Pak Jubir yang terakhir, yang kaya dan miskin. Cuman malah digeser yang ke karantina wilayah. Jadi karantina wilayah di situ saya pengen meluruskan. Tujuan saya adalah supaya kepala daerah itu jadi satu lewat Pak Jokowi, biar gak sendiri-sendiri. Tapi ya alhamdulillah didengarkan. Ya entah disetujui apa enggak itu urusan beliau, urusan pemerintah. Saya support 100% keputusan pemerintah. Kalau misalkan video itu ngebuat viral dan ngebuat perdebatan di media sosial, saya minta maaf. Jujur aja, saya nggak bertujuan itu, karena tujuan saya di sini adalah, kembali lagi, saya posisi tujuan di sini adalah kemanusiaan. Saya membantu teman saya yang kekurangan APD first. Yang kedua adalah saya pengen buat rumah sakit lapangan, dan akhirnya kejadian 6 April, sumpah alhamdulillah, terima kasih teman-teman. Rumah sakit lapangan itu saya buat dengan tujuan untuk membantu mengurangi beban pemerintah dalam jumlah peningkatan pasien PDP dan ODP. Terus ketiga, saya ingin buat edukasi masyarakat bersama Menkes, di ACC oleh Bu Kirana, staf Menkes. Hari besok Selasa kita akan buat edukasinya. Yang keempat, kita juga buat edukasi bersama staf khusus Presiden, Belva dan kawan-kawan. Kita akan buat edukasi mengenai masker. Dan yang kelima, kita akan edukasi mengenai disinfektan chamber, terus penyemprotan di terminal, di tempat-tempat publik yang didukung oleh pemerintah. Jadi posisi di sini adalah saya sebagai warga negara Indonesia itu mendukung segala penuh keputusan pemerintah. Dan jujur aja, kalau misalkan ada video itu menjadi hikmah buat saya untuk tidak akan membuat video seperti itu lagi dalam kondisi under pressure, dan lebih mengontrol kata-kata supaya tidak menjadi perdebatan dan membuat berantem media sosial. Tujuan saya menjadikan satu kalian, tapi kalau misalkan hal itu malah membuat kalian pecah belah, saya yang salah. I'm the bad man di sini. Jadi gue minta maaf, dan di sini bukan berarti gue kalah atau enggak, gue salah. Orang kalau salah ya harus gentle. Gue kepleset ngomong berkali-kali gitu, dan ini pelajaran berharga bagi gue. Berarti kalau misalkan gue lagi lelah dan capek, mending gue bed rest dan gue nggak buat video apapun. Dan jujur yang terkait voice note, stop sebarin bos, sumpah demi Allah Rasulullah, itu saya buat untuk jawab pertanyaan orang di simulasi, cuman disebarkan. Itu saya komplain sih ke grupnya, cuman sama ini video saya yang sakit. Jadi saya terangkan sekalian, saya itu hari Jumat masuk ke kondisi saya tuh capek banget, nggak tahu, saya nggak tidur, dan saya connect ke rumah sakit banyak banget. Posisi hari Rabu saya udah negatif, saya nggak ada gejala. Hari Jumat itu saya ke Wisma Atlet, terus saya makan bakso di depan Wisma Atlet, ya terus habis itu saya connect beberapa orang, posisi nggak tidur. Jumat malam saya itu udah sakit, yang akhirnya saya buat video, dan saya minta maaf soal video itu yang jadi viral. Saya nggak bertujuan menghujat pemerintah, saya mendukung penuh pemerintah. Saya cuma kritik jubir supaya lebih hati-hati kalau ngomong, sama kayak saya hati-hati kalau ngomong. Dan berikutnya saya gejala panas. Nah, karena panas dan batuk, saya takut nih antara bronkitis atau COVID. Saya langsung mengajukan diri ke rumah sakit Kembangan, cuman penuh. Jadi karena penuh, akhirnya saya memutuskan ke rumah sakit Kartika. Nah, di rumah sakit Kartika saya dinyatakan PDP karena ada gejala dan ada kontak. Nah, tapi setelah itu diperiksalah oleh dokter Lukas. Dokter Lukas mengatakan saya paru-parunya malah cenderung bronkitis, emfisema, PPOD kronis, PPOK. Waduh, kaget kan saya. Sementara demam nggak ada dan batuknya minimal, malah ada dahaknya dan demamnya nggak ada gitu, dan nyeri telan nggak ada. Habis itu di rapid test lah saya Minggu pagi rapid test negatif, dan karena negatif dan gejala saya 0, jadi saya bener gak ada demam, 2 hari gak ada demam. Jadi Sabtu siang tuh udah turun tanpa obat, Minggu tuh udah turun, saya di ODP hijau. Nah, karena ODP hijau, datanglah si Pak Lukas tuh datang jam 1. Dokter Lukas datang, saya tanya Dokter Lukas, itu yang rekam, video yang beredar itu yang merekam adalah direktur utama dari Rumah Sakit Kartika. Masya Allah, itu yang nge-share video, ya Allah, itu adalah direkturnya sendiri.
Direkturnya tuh bilang, dokter Lukas gak usah pakai APD karena dokter Tirta ini ODP sekarang dan gejalanya bronkitis. Jadi diagnosanya kemungkinan bronkitis bukan COVID. Jadi gak usah pakai APD biar kita meningkatkan masyarakat. Nah, sama direkturnya ini direkam tujuannya itu ke masyarakat. Ini loh tutorial swab test. Astagfirullah, dan yang terjadi adalah sama masyarakat digoreng, dikira saya drama. Padahal saya udah share bahwa tes saya itu negatif semua dan posisi saya itu ya udahlah itu ambil kosong. Saya status sekarang adalah penderita pasien bronkitis kronis dan PPOK dan insya Allah saya sekarang menjalani terapi stop rokok dan akan diajak oleh staf Menkes Bu Kirana dan Pak Terawan dan kawan-kawan untuk membuat sebuah campaign rokok. Jadi itu aja dan saya bukan COVID. Please, dan ini bukan drama. Kalian bisa tanyakan ke Direktur Utama Rumah Sakit Kartika Pulomas, ex-Dompet Duafa. Beliau tuh di awal PDP. Saya dicabut PDP-nya seminggu pagi. Saya udah cerita, tapi video itu digoreng. Jadi buat para teman-teman yang masih share dan masih berantem, saya mohon video ini tolong sebarkan klarifikasi. Saya meminta maaf khususnya kepada pemerintah dan kepada masyarakat kalau misalkan apa yang saya buat malah membuat adu domba dan intinya buat berantem lah. Saya nggak tujuan itu dan video itu jadi framing dan voice note video dan apalah itu. Saya minta maaf semua. Jadi terutama yang meninggal itu wafat itu 8 tapi nggak tiap hari. Saya minta maaf kalau kepleset ngomong. Semoga aja Indonesia bisa satu melawan COVID dan itu hikmah buat saya supaya ngomong lebih dikontrol dan hikmah juga buat saya untuk tetap mendukung pemerintah karena di sini adalah ke Pak Jokowi sebagai panglima tertinggi dan presiden tertinggi itu yang berhak menentukan keputusan di Indonesia Raya ini. Semoga aja saya bisa membantu Pak Jokowi untuk mengalahkan COVID. Segitu aja dari klarifikasi aja. Saya semoga bermanfaat buat kalian. See you semua.